Hola gengs, good morning, selamat pagi. 2 apa? 2 Januari 2025. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya Ray. Susah. Gengs, ini emang stok kopi saya cuma ada 2. Ini dikasih teman ala-ala di Bandung, Pink Panther, ini dari JWC Malaysia kalau nggak salah ya, blend Colombia. Jadi stok saya cuma 2, Ali Soto sama Ethiopia Heirloom, apa ya, Ethiopia Heirloom, lupa nama siapa, masa natural. Oke. Jadi karena stok saya cuma sedikit dan maksudnya dari sisi variasi lah ya, jadi saya nggak gitu banyak ngobrolin macam-macam, tapi lebih ke hasil roastingan Santoker yang saya punya. Kalau kemarin di perbandingan si Hario Switch versus Pulsar tuh kayak apa, sekarang saya akan khusus ngebrew kayaknya 13 gram aja ya. Saya sekalian mau coba ini buat Maya Rancing 13 gram. Right. Nih, kalian bisa lihat di variabel nih saya, kalau di Santoku tuh variabelnya lumayan complicated gitu ya. Si kurvanya nggak sesimpel kayak di hot air, cuma nulis suhu sama waktu gitu ya. Kalau dia tuh banyak banget grafiknya, ada ROR, ada BT, ada AT, ada lain-lainnya, ada suhu, ada airflow, gitulah kurang lebih. Nah, ini hasil roastingan di batch kedua. Rata-rata roastingan saya under 8 menit ya. Si Ali Soto natural ini sama si anaerobic natural sama si Ethiopia masa itu di bawah 8 menit. Jadi rata-rata di bawah itulah. Ini masih dalam rangka saya eksplorasi Santoker tepatnya. Jadi kalau habis si Ali Soto ini akan segera move ke bin yang lainnya dan akan seperti apa gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang saya belum menemu celah si Santoker ini untuk roastingan sesuai dengan yang ingin saya tentukan ABC. Nah, itu saya jujur belum menemu celahnya seperti apa. Sementara masih dalam kategori klik. Saya maunya memang main suhu ya, satu pengapian dari 1% sampai 50%. Nah, itu karena binnya keburu habis, belum saya bisa lakukan ya. Nanti aja ya, sambil berproses. Saya ini pakai suhu 91 derajat Celcius si Alis. Emang ini aromanya enak banget sih kalau buat saya. Kita akan proses suhu 91 derajat Celcius.
kita sedikit agak main-main dengan metode brewnya ya. Jadi saya akan diamkan ini kurang lebih 40, lalu saya akan diamkan di 40 detik, lalu saya akan tuang lagi tapi saya tutup. Oke. Sampai 100. Right. Saya akan turunkan di detik ke menit ke 1:30 saya turunkan. Alright. Di menit kedua saya tutup, saya biarin, baru habis itu saya akan di menit kedua saya akan tuang pelan-pelan ya. Airnya kalau bisa gerocok nih, nggak usah dibikin lembut airnya. Susurin aja semuanya. Sampai 210 ya. Estimasi brew time saya di under 4 menit. Hasilnya kayak gini. Orang-orang bilang flatbed atau apa ya, kalau saya memang itu aja deh pokoknya. Alright. Jadi buat teman-teman ala-ala yang ingin mencoba ali soto, inget ya, ini memang perdana saya eksplorasi Santoker. Andalan saya adalah green bean-nya dulu. Jadi kalaupun ternyata melenceng dari estimasi saya mau light roast atau buat filter only, tapi ketika ternyata saya brew kayak gini tetap enak, ya hitungannya enak lah ya. Alright. Saya belum nemu settingan yang ingin saya dapatkan light roast tuh kayak apa sih gitu ya. Kita icip dulu yang ini. Emang si ali soto anaerobik nih, varietas H5 ini buat saya ajaib juga ya. Hitungannya ajaib lah. Harganya tuh nggak gitu mahal sih. Dia tuh apa? Kawinan Sarcimor ya, kalau nggak salah. Sarcimor X Ethiopian heirloom varietas berapalah, kalian bisa cek di obrolan saya sebelumnya.
Hmm. Ranting. Cobain ini, Ting. Sini, bro. Mau cobain bangun tidur ngopi. Seruput. Enak. Jadi ini Costa Rica Alisoto anaerobik. Varietasnya H15. Itu kawinan Sarcimor sama Ethiopian 531 kalau nggak salah. Gimana? Menarik aromanya? Gak kecium. Coba cium, hidup. Pilok terus nih, bos. Thank you, bro. Alright. Dan ini dibikin apa aja harusnya enak ya, teman-teman. Aliran ala-ala kan sebenarnya gini ya, kalau ada selalu bertanya, bang, kopi yang buat di filter tuh yang enak apa sih gitu ya. Sering banget ya, padahal udah sering saya jelasin. Yang namanya kopi, kalian mau diapain aja sebenarnya bebas banget, guys. Yang menjadikan ini buat filter, ini buat itu kan lebih ke ekstensi bisnis dari sebuah roastery, pengembangan lah ya, supaya nggak stuck di espresso roast doang nih. Kayak kita mesti diversifikasi roastingan nih, supaya orang butuh beli buat espresso, tapi orang butuh juga buat filter. Nanti buat lagi omni, buat lagi garis keras, light roast garis keras yang nggak bisa buat espresso, nggak bisa buat hot latte. Jadi kita bikin variasinya banyak gitu ya. Itu lebih ke bisnis sih, yang kemudian pada akhirnya banyak yang merasakan bahwa itu adalah sebuah statement yang mesti baku banget, bahwa kopi tuh kalau memang buat filter harus pakai alatnya yang ABC, itu nggak bisa, kertasnya harus Z supaya peruntukannya khusus buat ini. Pada akhirnya apa, jadi lebih ke bisnisnya jadi lebih berkembang gitu ya, dari sisi roastingan berbeda. Lalu ada lagi orang yang bahas tentang manual grinder gitu ya. Kalau kopi light roast prosesnya natural, itu grindernya mesti pakai ini, nggak bisa pakai ini gitu, atau green size-nya harus begini. Jadi banyak banget kemudian menjadi aliran-aliran yang berbeda-beda gitu, sehingga kadang beberapa menjadi perdebatan, bang, kalau espresso roast atau dark roast kok dibikin filter, padahal kan itu buat espresso. Akhirnya banyak statement-statement kayak menghakimi tanda kutip ya, walaupun ya mungkin lebih ke ngasih tahu, cuman caranya aja. So kalau buat saya, teman-teman, kopi kalian mau di dark roast, mau di medium dark, mau di medium, mau buat omni roast, mau buat espresso, mau buat apapun, kalian tuh bisa di filter. Pakai brew filter kayak gini bisa. Bahkan sekarang ada filter yang buat dark roast, buat medium dark, buat light. Jadi udah didukung banget lah ya gitu ya. Plus kalian tinggal mainin green size, kalian tinggal mainin suhu gitu ya. Kalau suhu kayak gini, kalau roastingan kayak gini ya kalian jangan main di suhu 94 lah, mainnya di 89, 90 tuh masih enak lah untuk kalian dapetin rasa yang nggak burn banget. Contohnya ini kan roastingannya bisa dibilang walaupun 8 menit, bisa dibilang agak sedikit oily-oily-nya gitu. Nih, ini kan ada sedikit oily-oily-nya, tapi kalian sadar gak kalau di beberapa roastery dengan bin-bin eksotik, kategorinya saya anggap ini bin eksotik, itu banyak banget kok yang create roastingan kayak gini dan buat filter. Jadi tergantung aliran roastery-nya, sama tergantung kita juga sih adaptasi atau enggak dengan bin yang apa yang kita dapatkan. Jadi ini roastingan saya rata-rata under 8 menit dan
Iya kalau nggak salah ya 8 menit under lah. Dan oily, dan ini masih enak buat filter, buat espresso, buat hot latte, buat ice coffee latte, dan buat racikan-racikan lainnya. Karena saya berangkatnya dari basic green bean-nya dulu. Jadi kalau kalian mau green bean-nya biasa aja, pakai roastingan alat 1 miliar gitu ya, dengan espresso mesin yang slayernya juga harganya mahal, ya nggak akan ada rasa yang signifikan banget gitu ya. Tapi kalau kalian basicnya ini, kalian roastingannya, anggap aja saya gagal menggunakan santokers, tapi dia akan tetap create rasa yang amazing. Kalian tinggal mainin sedikit, turunin suhu, green size dikasarin, durasi jangan dipanjangin kayak saya tadi gitu ya. Tapi dengan saya brew ini plus ini juga kan masih hitungan masih fresh roast ya. Ini nanti kita akan lihat peaknya di week atau day keberapa. Guys, enjoy. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus.